melalui sejarah yang kita temukan, baik melalui internal atau eksternal, sementara data dari para habaib dan data dari non para habaib ini telah mengatakan bahwa Muhammad bin Sulaiman itu adalah sepupunya Ahmad Al-Muhajir. Berarti nasabnya para habaib telah kami temukan melalui data Kamalil Hud dengan juga data internal dan eksternal melalui sejarah mengatakan bahwa nasabnya Ba'alawi ini Ubaid bin Ahmad Al-Muhajir bin Amir Ash-Shahid bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Itu temuan saya dan Kiimat itu setuju. Lalu ini merupakan temuan saja. Terus ada sahabat saya di Trisula Batu Ampar menemukan lagi bahwa yang dimaksud Ubaid itu adalah Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Namun ini tidak disetujui oleh Kiimat, kan begitu. Masalah dua temuan ini, baik temuan-temuan ini saya sudah tulis di dalam kitab saya Risalah Al-Mufidah. Itu temuan yang pertama yang disetujui oleh Kiimat. Berarti pandangan kami dengan Kiimat sama tentang itu. Nanti ke yayu-yayu yang ada di Mesir nanti saya jelaskan. Terus ada temuan baru, kami pun setuju pada temuan Maimun Al-Qaddah karena punya data juga. Apa datanya? Juga data internal dan eksternal. Data internalnya adalah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengatakan di dalam Burqatul Musyikoh halaman 150 bahwa Ubaid mereka itu adalah al-musattar fi kutubihim, yang telah tercatat rapi dalam kitabnya, wal mutadawal fi silsilati nasabihim, tersusun rapi di dalam silsilah dan nisbat mereka, bahwa kakek mereka itu namanya Ubaid. Setelah kami telusuri, ini Ki Ja'far maksudnya, setelah ditelusuri oleh beliau, ternyata Ubaid manakah yang musattar fi kutubihi fil kutub, mutadawal fil silsilah ini? Ubaid siapa? Kalau Ubaid dikaitkan ke Sayyid Ahmad Al-Abah sudah fiktif. Lalu maksudnya Syekh Ali As-Sakran ini Ubaid yang mana ini? Ternyata setelah mengumpulkan data-data Ubaid yang musattar fil kutub, mutadawal fil silsilah, ternyata adalah Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Begitu. Apa buktinya? Buktinya historis sejarah juga, karena ini berbicara sejarah. Lah kami ini hanya membantu Ki Ja'far, kan begitu. Ini bukan temuan saya, tapi saya mendukung, kan begitu. Karena temuan itu saudara merupakan indikasi-indikasi kuat. Apa yang mendukung temuan ini adalah ada kitab namanya Ibnu Hausyab wal Harkatul Fatimiyah fil Yaman. Ada kitab begitu. Di halaman 55 dikatakan bahwasanya ada seseorang Maimun Al-Qaddah ini dari Kupah pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Setelah melaksanakan haji di Mekah, dia ikut rombongan jamaah haji Yaman, pergi ke Yaman, bergabung setelah ada di Yaman, bergabung dengan Ibnu Hausyab, yang Ibnu Hausyab ini digelari Mansurul Yaman, dan Maimun ini memberi nama dirinya Ibnul Fadl, yang kata sejarah Yaman dikatakan Ibnul Fadl itu ya Maimun Qaddah. Inilah awal-awal rencana untuk membuat dinasti Fatimiyah. Cocok kan dengan ceritanya Ba'alawi bahwa kakek mereka itu sebelum hijrah ke Yaman melaksanakan haji dulu, baru ke Yaman. Nah, indikasi-indikasi kuat ini
kami dukung sebagai sarana pengetahuan dalam sejarah. Namun tinggal ketidakakuratan 100%-nya hanya tidak punya umudun nasab. Umudun nasabnya Ba'lawi ke Maimun Al-Qadhi ini masih di dalam pencarian, masih di dalam tulisan beliau. Nanti kalau beliau menemukan dengan data-data yang valid, maka kawan-kawan bisa mengakses itu. Begitu. Jadi dua temuan ini sesungguhnya, temuan Ki Imad ini sesungguhnya berangkat dari saya sendiri juga aslinya. Itu yang namanya Ahmad Al-Muhajir bin Amir Asy-Syahid bin Ubaid bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Ini datanya dan umudun nasabnya sudah jelas. Milik Ja'far ini secara kajian sejarah ini sudah kena, indikasi-indikasi kuatnya sudah ada, namun tinggal mencari umudun nasab. Begitu saudara. Ya Pak Kiai, ini ada pertanyaan ya, izin tanya soal kitab Abnaul Imam yang katanya mencatat nama Ubaidillah yang sekarang dipakai oleh kelompok mereka lewat Tengku Qori untuk menyelamatkan keabsahan nasab Ba'lawi. Penjelasan kalau pakai kitab ini gimana Pak Yai? Matur nuwun. Dari tappingan. Begini, kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam ini telah dikatakan oleh pentahkiknya, bahkan pentahkiknya ini seorang Habib juga, Habib Jamalul Lail. Kitab Abnaul Imam fi Misra ini sudah banyak tambahan dari Ibnu Sadaqah. Itu bisa dibaca di Intisakh Al-Makhtutat di halaman 22 Abnaul Imam fi Misra Wassam. Kalau enggak keliru saya bacakan begini ibaratnya, kalau agak ingat agak lupa begini. Ibnu Sadaqah mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam ini sangat jelas sekali ditambahi oleh Ibnu Sadaqah dengan tambahan yang nampak dan banyak. Itu bisa dilihat di halaman 22. Ternyata setelah dibuktikan di halaman 28-nya, di saat Imam As-Safaraini mentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam, ternyata Imam As-Safaraini hanya mentahqiq kitabnya Abnaul Imam ini sebanyak 25 halaman saja, tidak sampai ratusan, 150 lebih, tidak. Begitu. Setelah di cross check, di sana tidak pernah menyebutkan namanya Syed Ahmad Al-Abah. Tidak sampai tersebut, apalagi Ubaidillah. Begitu di As-Safaraini. Terus apa yang mendasari bahwa kitab ini adalah kitab palsu? Abnaul Imam fi Misra Wassam ini dikatakan kitab yang tidak bisa dibuat referensi. Maka kitab Kaidah Ilmu Nasab di Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 106 mengatakan begini, masadiru manhulah, masadirun manhulatun, sumber-sumber palsu, au fiha syubhatun, atau di dalamnya terdapat keserupaan, au fiha syubhatu nahlin kabirah, atau di dalamnya terdapat keserupaan pohon nasab mereka. Contohnya apa? Ka'abna'il Imam fi Misra Wassam, seperti kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam. Kata Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab di halaman 106, itu dikatakan sumber palsu dan sumber yang terdapat keserupaan. Apa yang serupa? Serupa antara
nasnya penulis Abu Muammar Abnaul Imam fi Misr Wasam dengan tambahannya Ibnu Sadaqah. Karena syaratnya khattun nasabah bisa diamalkan sebagai metode atau sebagai serana pengisbatan nasab, itu harus mausukin bihi. Kata-kata mausukin bihi ini bisa dikatakan mausukin bihi apabila aslu khattin nasabah, memang tulisannya murni tulisan nasabah Abu Muammar Ibnu Tobatoba. Ternyata setelah dicek oleh seorang pakar ahli nasab Al-Kafi Al-Muntakhab, ternyata kitab ini bukan tulisan aslinya Abu Muammar, tambahan Ibnu Sadaqah. Oh, berarti bukan nasun nasabah, sehingga khattun nasabahnya tidak mausukin bihi, tidak kredibel. Kalau tidak kredibel, tidak bisa diisbat nasab, sehingga Al-Kafi Al-Muntakhab mengatakan Abnaul Imam fi Misr Wasam ini masadir manhulah, sumber yang dianggap palsu. Begitu. Ya, mungkin yang lain ingin bertanya. Sebelum ada yang bertanya, berarti kan kitab Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan hujah ya untuk mensahihkan nasabnya Pak Alawi ya. Ternyata di situ tidak ada penyebutan nama Ubaidillah. Silakan monggo yang ingin bertanya. Dibuka mute-nya, nanti ditutup lagi. Iya, tadi lupa tentang Ki Imad, dikatakan keturunan apa itu Fir'aun, apa itu ya? Istrinya Fir'aun itu loh, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu Ki Imad melalui pendekatan Qiyafah Asriyah, Qiyafah Asariyah Al-Asriyah, melalui pendekatan ilmu biologi, ilmu modern, yaitu tes DNA, saudara. Karena mereka itu haplogrupnya itu adalah G M102 apa 01 itu lupa saya. Itu merupakan kelompok dari golongan Yahudi Hazari atau Askenasi, yang mana Yahudi Askenasi ini setelah di cross check oleh Keimad, setelah diteliti, ternyata ya sama dengan istrinya Fir'aun. Begitu, artinya itu adalah melalui metodologi modern, begitu, tidak merujuk kepada kitab baik sejarah ataupun ilmu nasab. Begitu, saudara. Berdasarkan ilmu genetik ya, ilmu DNA gitu kan. Iya, ilmu genetika ya. Oh ya, paham. Yeah. Kenapa Kemat itu berkesimpulan begitu? Karena jasad-jasadnya Fir'aun dan istrinya itu utuh sampai sekarang di Mesir. Bisa diambil sampelnya. Ternyata sampelnya cocok. Berarti ya, ini jadi teman-teman ya. Gimana sih Gokong? berarti ini meriang ini ya Pak Alawi ya, adem panas ini ya. Kalau dikait-kaitkan apa grupnya G ini ya dengan apa istrinya Fir'aun ini kan. Meriang adem panas ini kan. Ya, oke. Ya, kita tidak ke sana. Jadi ini untuk mengedukasi masyarakat saja yang Jadi khusus ya untuk hari ini kita ya tidak ke sana ya. Biarkan masyarakat yang menilai, nanti cukup Pak Kiai menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari yang di atas maupun yang di bawah. Yang di bawah boleh bertanya, nanti bisa gantian ya yang naik. Jadi intinya untuk mengedukasi biar masyarakat itu tahu dari segi apa
yang kurang dipahamkan nanti bisa ditanyakan kepada Kiai Nusantara Cerdas, Kiai Golib Sahuri ya. Silakan, monggo yang lain atau Mas Tunggu ada lagi yang ditanyakan. Oke, kalau Dada hostnya ingin menanyakan ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan dari uraian Pak Kiai Golib ini tadi tentang isbat nasab dari pongkol mereka itu harus lewat zaman juga Irak. Kalau toh ada yang mengisbat dari nakobah yang lain, itu harus konfirmasi dari kedua nakobah ini karena pongkol nasab mereka ke sana. Jadi kalau memang beredar daripada isbat nasab yang dikomal-komal para habib yang baru-baru ini, itu bisa dipastikan palsu dikarenakan sampai hari ini memang tidak ada isbat nasab dari kedua negara ini. Itu ya saudara-saudara. Seandainya memang Robito itu punya catatan, ya memang punya catatan, tetapi itu bukan daripada isbat nasab. Cukup hanya mencatat keturunan Bani Alawi yang ada di Robito Alawiyah. Silakan yang ingin Sudiro, silakan. Aku nyimak saja, host. Nyimak mawon. Kitabnya Alia Sakron itu berdasarkan rujukan apa gimana dari kitab-kitab yang lain gitu loh, yang mencatat kalau Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa itu loh, ya, apa ada kitab lain rujukan gitu loh dia menulis. Ya, Berdasarkan mimpi balik. Terus kak. Yang namanya Syekh Ali As-Sakron itu berdasarkan asumsi, itu namanya waqad fahimtu itu. Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil janadi, yang dijadikan dokumen atau referensi bagi Syekh Ali As-Sakron itu kan Tarikhul Janadi. Setelah dicek di Tarikhul Janadi ternyata tidak ada itu nasabnya Ba'alawi, sama sekali tidak ada. Tidak pernah menyebutkan Abdullah itu bernama lain Ubaidillah, apalagi Ubaid, dan tidak pernah hadith atau jadid itu pernah bersaudara dengan Alwindun, tidak ada. Maka Syekh Ali As-Sakron itu mengasumsikan bahwa ubednya mereka, kakek mereka itu ya Abdullah, begitu. Walaupun Abdullahnya saja itu bermasalah, tidak sah bernasab kepada Sayyid Ahmad Al-Abah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tanya itu siapa? Silakan. Ubed itu tokoh yang diadakan gitu kah? Iya, diada-adakan bahwa Ubed itu ada tokoh seakan-akan historis. Bayangkan, Ubaidillah ini kata mereka adalah seorang fuqaha, seorang mujtahid, seorang ahli hadis, seorang sufi terkenal. Kan begitu kata mereka di dalam kitabnya. Ternyata setelah dicek, Ubed ini yang bin Ahmad Al-Abah, yang bin Ahmad Al-Abah bin Isa ini tidak pernah ditemukan oleh ulama siapapun, oleh orang, tidak pernah ditemukan oleh orang. Ubed ini ada, begitu. Bahkan bukan hanya Ubed, Alwinya ndak ada, Muhammadnya juga ndak ada, Alwi dua ndak ada, Muhammad Kholi Qasamnya juga ndak ada, Muhammad Sohib Mirbatnya ndak ada, Fakih Muqaddamnya pun yang dikatakan
sampai Mi'raj 70 kali ke langit dengan gelar Faqih Muqaddam. Tak pernah disebutkan oleh ulama sejarah bahwa ada tokoh yang namanya Muhammad itu bergelar Faqih Muqaddam, orang yang hebat, baik ditinjau dari ulama hadis, karena hadis itu punya ada rijal, asmaur rijal. Itu tabaqatu rijalil ahadis itu banyak. Tidak ada. Di sejarah pun nggak ada. Di Yaman itu ada Ibnu Samurah yang punya kitab Tabaqatul Fuqaha, Tabaqatu Fuqaha Yaman. Ibnu Samurah tidak pernah kenal itu namanya Muhammad Faqih Muqaddam. Ya kalau alasannya mungkin Faqih Muqaddam ini masanya setelah Ibnu Samurah, oke, pakai Turfatul Ashab, seorang raja dari dinasti Ar-Rusuli itu punya kitab namanya Turfatul Ashab, mencatat semua nasabnya ahli Yaman yang bergelar Sayyid. Itu tidak ada pernah Faqih Muqaddam disebutkan, bahkan tidak dikenal sebagai ulama pun. Begitu, ini problem juga kalau pakai Faqih Muqaddam ini ahli fikih yang Syafi'iyah. Nah, maka seyogyanya seperti Syiar A'lamin Nubala Az-Zahabi, juga Tabaqatu Syafi'iyah As-Subuki pasti kenal, karena yang namanya Faqih Muqaddam ini kan orang luar biasa. Kenapa mereka nggak kenal? Lah ini maksudnya, kalau Muhammad Faqih Muqaddam ini fiktif secara sejarah, kalau yang namanya Muhammad Shahib Mirbat sampai Ubaid ini fiktif secara manusianya, memang fiktif, tidak ada, dibuat-buat juga, apalagi secara sejarah. Begitu saudara. Ya, Bang Rijal silakan. Berarti garis besarnya semua itu dongeng ya? Dongeng, cerita-cerita takhayul gitu loh. Iya, karena mereka itu ingin menyambungkan nasabnya ke Sayyid Ahmad Al-Abah, maka akan meletakkan manusia-manusia yang tidak dikenal oleh siapapun. Karena kalau lewat orang-orang yang terkenal, nanti lewat Ali umpamanya. Keluarga Ali ini kan berontak, tidak pernah saya punya saudara dari Alawi, dari Alwi, Muhammad Kholi Qasam, tidak pernah, nanti berontak. Kalau pakai dari Al-Husain umpamanya, keluarga Al-Husain akan berontak. Atau pakai yang Muhammad, Abu Ja'far. Abu Ja'far ini anaknya hanya satu, namanya Ali Ja'far. Karena wajahnya sama dengan Ja'far, dijuluki Abu Ja'far. Lah ini tidak memungkinkan untuk mengambil dari situ, maka buat nama lain, Ubaid bin Ahmad. Nah, seterusnya dari Ubaid ke bawah ini buat lagi. Mereka sponsorkan bahwa kakek mereka ini adalah orang yang hebat, seorang imam, seorang faqih, seorang muhaddis. Lah inilah keteledoran mereka. Kalau mensponsori berlebihan, nanti itu kan tokoh historis. Kalau orang muhaddis, faqih, lagi mujtahid, walaupun tidak mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad lah, madhab terkenal, sufi terkenal. Lah ini jadi bumerang bagi mereka. Andaikan mereka itu kakeknya itu sesungguhnya dulu itu bukan siapa-siapa, mungkin bisa diterima oleh akal. Ini kakeknya orang hebat, kok nggak ada yang kenal? Ya memang nggak ada. Mau terkenal gimana? Memang fiktif itu. Nama-nama yang disusun oleh Syekh Abi Bakar As-Sakran melalui asumsi itu, lalu membuat susunan nasab agar supaya bersambung. Itu semua fiktif itu. Tidak ada itu mulai di abad 4 sampai Syekh Ali As-Sakran yang menyebutkan kakek moyang mereka. Begitu.